Jawa adalah budaya yang berasal dari Jawa dan dianut oleh masyarakat Jawa, khususnya Jawa Tengah, DIY, dan Jawa Timur. Yang termasuk dalam kebudayaan suku Jawa antara lain bahasa dan aksara Jawa, kesenian khas Jawa, seni tari, seni musik, wayang kulit, senjata tradisional, dan batik. Berikut ini adalah contoh batik yang biasanya digunakan di acara pernikahan dan acara lainnya yang termasuk dalam kebudayaan suku Jawa. Alat musik khas yang digunakan di Yogyakarta ialah gamelan. Gamelan biasanya digunakan untuk mengiringi musik di acara-acara tertentu, misalnya wayang kulit, ketoprak, jatilan, sinden, dan lain sebagainya. Pakaian adat Jawa Tengah memiliki perbedaan dari makna filosofi serta ciri antara suatu wilayah dengan wilayah yang lain. Pakaian adat Jawa ialah kebaya, yaitu pakaian adat wanita, dan pakaian adat pria, yaitu beskap, kaninggaran, basahan, dan jawi jangkep. Pakaian adat khas Yogyakarta ialah kebaya. Saya akan memperagakan bagaimana cara memakai kebaya. Yang pertama, kita akan memakai jarik terlebih dahulu. Caranya, lipat jarik dengan ukuran 2 jari, kemudian remas jarik agar membentuk lipatan yang sempurna. Ulangi hingga 5 lipatan atau 7 lipatan. Nah, lipatan ini harus berjumlah ganjil. Kemudian, kunci lipatan dengan peniti atau jarum agar lipatan tidak lepas. Yang membedakan jarik khas Yogyakarta dengan jarik lainnya yaitu jarik khas Yogyakarta memiliki warna latar belakang yaitu putih. Lipatan pada jarik biasanya disebut dengan wiru. Cara memakai jarik itu wirunya harus berada di tengah dan juga menghadap ke kiri. Jadi putar jarik hingga mendapatkan posisi yang tepat. Kemudian pakai stagen agar jarik tidak lepas dan perut menjadi kencang. Saya akan menjelaskan mengenai bahasa yang digunakan di suku Jawa. Nah, sesuai namanya, suku Jawa itu menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa kesehariannya. Bahasa Jawa sendiri memiliki 3 jenis. Yang pertama, bahasa Jawa Krama, yang kedua bahasa Jawa Madya, dan yang ketiga bahasa Jawa Ngoko. Apa yang menjadi perbedaannya? Yaitu tingkatannya. Nah, tingkatan paling tinggi yaitu bahasa Krama. Biasanya digunakan ketika anak berbicara kepada orang yang lebih tua darinya. Misalnya kepada ibunya, kepada ayahnya, dan kepada gurunya. Nah, bahasa Jawa dengan tingkatan yang kedua yaitu bahasa Jawa Madya. Bahasa Jawa Madya ini merupakan bahasa penengah di mana perpaduan antara bahasa Jawa Krama dan juga bahasa Jawa Ngoko. Biasanya digunakan ketika ibu berbicara kepada anaknya atau guru berbicara kepada siswanya. Dan yang terakhir yaitu bahasa Jawa Ngoko. Bahasa Jawa Ngoko biasanya digunakan ketika kita berbicara dengan sesama teman yang memiliki umur itu setara. Nah, setelah ini saya akan menampilkan video mengenai penggunaan bahasa dalam kegiatan sehari-hari. Nggih Bu, niki sekedap. Presentasi ya. Upacara adat. Upacara adat adalah kegiatan
yang masih dilakukan oleh warga Indonesia, khususnya Pulau Jawa yang masih menganggap sakral oleh masyarakatnya. Upacara adat mengandung nilai budaya setiap daerah dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Berikut penjelasan upacara adat dan contohnya. Yang pertama yaitu upacara panggih, disebut juga upacara daup atau temu. Posisi inilah puncak acara pernikahan adat Jawa. Setelah kedua pengantin resmi menikah secara agama, orang tua dari kedua belah pihak bertemu secara adat Jawa. Yang kedua adalah balangan bantal, yaitu saling melempar gantal sirih yang diikat benang putih. Mempelai pria melempar ke arah dada mempelai wanita, lalu mempelai wanita melempar gantal ke lutut mempelai pria. Selanjutnya adalah kegiatan injak telur yang disebut ngitek endog. Ngitek endog merupakan posisi di mana sang suami menginjak telur mentah lalu sang istri membersihkan kaki suaminya dalam posisi berlutut. Ia mengartikan kesopanan sang istri kepada suami. Setelah menginjak telur, posisi pernikahan adat Jawa berlanjut ke menengakan kain sindur kepada kedua pengantin yang berjalan menuju pelaminan sambil berpegangan tangan. Selanjutnya, acara sungkeman yang akan mengakhiri proses pernikahan adat Jawa. Kedua mempelai berlutut di hadapan orang tua dari kedua belah pihak sebagai bentuk penghormatan atas jasa orang tua yang telah membesarkan mereka sampai bisa menikah, menjalani lembaran baru kehidupan. Selanjutnya yaitu kegiatan tumplek punjen yang menandakan semua anaknya telah menikah dan berarti melepas dharma orang tua pada anak. Selanjutnya, nilai dan norma yang umum dijumpai dalam masyarakat suku Jawa. Yang pertama, gotong royong. Gotong royong adalah nilai penting dalam masyarakat suku Jawa. Prinsip ini menekankan kerjasama, saling membantu, dan berbagi beban dalam kehidupan sehari-hari. Gotong royong tercermin dalam kegiatan seperti membersihkan lingkungan bersama, membantu tetangga, dan membangun rumah bersama. Yang kedua, adat istiadat. Masyarakat suku Jawa sangat menghormati tradisi seperti selamatan, pengajian, dan tahlilan merupakan bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, rasa sopan santun. Sopan santun adalah norma yang kuat dalam masyarakat suku Jawa. Orang Jawa menghargai kesopanan dalam berbicara, berinteraksi, dan berpakaian. Contohnya, mengucapkan kata-kata sopan seperti permisi, terima kasih, dan mohon maaf dianggap penting. Yang keempat, peka terhadap hierarki. Masyarakat suku Jawa umumnya menghormati struktur sosial. Ada penekanan pada penghormatan kepada orang tua, orang yang lebih tua, dan figur otoritas. Menghormati dan mendengarkan orang yang lebih tua dianggap sebagai tanda penghargaan. Yang kelima, nilai keluarga. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam budaya suku Jawa. Solidaritas keluarga dan penghormatan terhadap orang yang sangat dijunjung. Anak diharapkan untuk menjaga nama baik keluarga, menghormati anggota keluarga yang lebih tua, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga. Yang keenam, kehidupan bermasyarakat. Suku Jawa cenderung hidup dalam masyarakat yang kolaboratif. Keputusan penting seringkali melibatkan musyawarah dan konsensus di antara anggota masyarakat. Pendekatan ini memastikan partisipasi semua pihak dan menghindari konflik yang tidak perlu. Yang ketujuh, kesederhanaan dan kekayaan batin. Kebanyakan orang Jawa cenderung menghargai kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari. Kekayaan batin seperti kebijaksanaan, ketenangan pikiran, dan kesenangan dalam hal-hal sederhana dianggap lebih penting daripada kekayaan materi. Dan yang terakhir, kerja keras. Kerja keras dan ketekunan dianggap sebagai nilai yang penting dalam masyarakat suku Jawa. Semangat untuk bekerja keras dan menghadapi tantangan hidup merupakan bagian integral dari budaya Jawa. Lagu daerah Jawa.
Lagu daerah Jawa merupakan lagu yang lahir dan berkembang di daerah Jawa itu sendiri. Nah, lagu Jawa memiliki ciri-ciri diantaranya bersifat sederhana, turun-temurun, dan jarang diketahui nama penciptanya. Media hiburan dan sebagai pengiring tarian. Macam-macam lagu daerah Jawa yaitu Suwe Ora Jamu, Gundul-Gundul Pacul, Cublak-Cublak Suweng, Jaranan, dan Jamuran. Selanjutnya kami akan menyanyikan dua lagu daerah Jawa yaitu Suwe Ora Jamu dan Gundul-Gundul Pacul. Suwe ora jamu, jamu kodong tela. Suwe ora ketemu, ketemu pisan gawe kelo. Gundul-gundul pacul colot kemelengan, nyunggi-nyunggi wakoko kemelengan. Wakon limpang sekane dadi saklatar, wakon limpang sekane dadi saklatar. Selanjutnya yaitu makanan. Suku Jawa juga memiliki makanan khas yaitu gudeg. Gudeg adalah salah satu masakan khas Indonesia yang terkenal dengan kelezatannya. Dalam perkembangannya, masyarakat mengenal gudeg yaitu berasal dari kota Yogyakarta sehingga dikenal dengan nama kota gudeg. Gudeg terkenal oleh masyarakat Indonesia khususnya sebagai makanan khas dari kota Yogyakarta. Popularitas tersebut juga membuat Yogyakarta dikenal dengan nama kota gudeg. Gudeg adalah makanan tradisional yang terbuat dari nangka muda yang direbus selama beberapa jam dengan gula kelapa serta santan. Dengan dilengkapi dengan berbagai bumbu tambahan, membuat gudeg menjadi terasa manis di lidah dan memiliki rasa yang khas dan enak sesuai dengan selera masyarakat Jawa pada umumnya. Awalnya gudeg terkenal oleh masyarakat Indonesia khususnya Yogyakarta. Zaman dahulu adalah gudeg basah sering perkembangan Yaman. Kebutuhan gudeg untuk oleh-oleh dan berkembang juga seirama dengan munculnya gudeg kering. Gudeg kering juga ditemukan sekitar 6 dasawarsa yang lalu. Sifatnya yang kering membuat gudeg tersebut tahan lama dan sering dimanfaatkan sebagai oleh-oleh. Indonesia tentunya memiliki banyak sekali keragaman budaya. Kita mungkin memiliki agama yang berbeda, bahasa yang berbeda, warna kulit yang berbeda, tapi kita semua berasal dari satu ras yaitu manusia. Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita satu sama lain, melainkan keragaman budaya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Kita harus melindungi, mencintai, dan melestarikan budaya kita.